Salam. Kalau kita perhatikan di dunia ini, ada negara-negara yang menunjukkan ciri khasnya karena faktor sejarah maupun upaya perbaikan dalam negara itu sendiri yang terkait dengan demokrasi. Sebagai contoh, misalnya ada negara yang tidak ada partai politik, yaitu Iran saat ini. Republik Islam Iran tidak ada partai politik, tapi demokratis. Maksudnya Pilpres maupun pemilihan legislatif tetap berjalan. Berkali-kali Pilpres itu dari semenjak berdirinya Republik Islam Iran, setiap 4 tahun sekali ada pemilihan presiden. Bahkan pemilihan presiden ini terbuka, jadi siapa saja boleh mencalonkan diri. Jadi yang datang atau juga mendaftarkan diri sebagai presiden itu sampai lebih dari 1.000. Walaupun nanti yang akan dipilih sebagai capres itu 2 atau 3. Jadi orang-orang yang benar-benar pendidikannya mumpuni dan pengalamannya di pemerintahan juga ya betul-betul pernah berpengalaman dalam posisi atau kedudukan penting yang pernah mereka jalani. Nah, itu Iran. Di demokrasi tapi tidak ada partai politik. Pemilihan presiden maupun pemilihan anggota parlemen sudah berkali-kali. Nah, itu ada Iran. Terus yang kedua ada China. Di China yang berkuasa cuma satu partai, yakni Partai Komunis. Nah, ya cuma satu yang berkuasa. Alasannya ya supaya tidak pecah katanya, dan juga efektif. Tapi ya kita bisa menyaksikan sendiri, China sekarang bisa mengalahkan Eropa maupun Amerika dalam bidang ekonomi, dan negaranya stabil, dan posisi-posisi penting itu ya terbuka buat siapa saja, asalkan dia masa lalunya atau juga orang-orang yang memang benar-benar teruji untuk jadi presiden. Itu jenjangnya dari bawah, pernah duduk menjadi ya apakah anggota parlemen, menjadi menteri, menjadi orang-orang yang pernah banyak pengalaman, yang malang melintang di bidang kaitannya eksekutif misalnya. Ya, itu Cina dengan satu partai. Kemudian ada yang 2 partai, yakni Amerika. Amerika ya sampai saat ini ya cuma 2 partai, Republik dan Demokrat. Bergantian saja itu. Ya, eksekutifnya ya Republik, nanti Demokrat sebagai oposisi.
Demokrat eksekutif, Republik sebagai oposisi, bergantian saja. Dan sampai sekarang negara itu tetap eksis, berjalan, dan ratusan tahun sudah negara itu berjalan, bahkan menjadi superpower saat ini. Ya lagi-lagi ya karena faktor sejarah maupun kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan. Kemudian berikutnya adalah kaitan demokrasi tentunya. Sebagian besar negara di dunia saat ini ya bentuknya demokrasi. Artinya ada pilpres, ada pemilihan anggota parlemen. Cuma beberapa negara saja ya yang masih tersisa bentuknya monarki absolut, beberapa negara saja. Walaupun sudah ada juga dibuat parlemen, artinya legislatifnya. Beberapa negara di Timur Tengah, macam Saudi Arabia, ya Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, kemudian ya Maroko, ya beberapa negara itu bentuk kerajaan absolut dan juga kerajaan yang sudah mulai ada parlemen. Nah, sebagian besar negara-negara berbentuk multipartai. Yang multipartai, banyak partai, termasuk Indonesia memilih multipartai karena faktor sejarah. Artinya ya tadinya pernah di masa Orde Baru 3 partai. Jadi kalau Cina 1 partai, Amerika 2 partai, Indonesia pernah di zaman Orde Baru 3 partai. Partai Persatuan Pembangunan, PDI, dan juga Golkar, cuma 3 partai. Tapi sekarang kita memilih multipartai. Dan banyak negara ya bentuknya multipartai. Jadi kembali ya partai-partai itu diharapkan menjadi wadah tempat ya digojlok atau diseleksi orang-orang yang akan memerintah, disodorkan kepada masyarakat capresnya. Partai diharapkan bisa melahirkan tokoh-tokoh negarawan yang bisa diajukan sebagai calon presiden melalui mekanisme misalnya ya mereka berkoalisi. Nah, sampai saat ini di Indonesia menjelang pilpres ini sudah ada beberapa koalisi, baik PDIP berkoalisi, Gerindra berkoalisi, maupun Nasdem juga berkoalisi. Nah, kita multipartai dengan catatan diharapkan memang partai-partai itu untuk melahirkan negarawan-negarawan, calon-calon presiden. Dan kalaupun nanti partai-partai itu berkoalisi, diharapkan koalisinya ini untuk kebaikan bagi bangsa Indonesia. Ya, jangan koalisinya ini justru untuk membuat kerusakan. Itu tidak diharapkan. Ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam bahasa agama, tolong-menolonglah kamu di dalam ya kebaikan dan takwa. Jangan kamu tolong-menolong dalam kejahatan dan berbuat dosa. Salam.